Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, setelah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan atau sabda Allah, mulai dari bacaan pertama dari nubuat Yehezkiel, lalu surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan terutama dari Injil Markus, saya mencoba menentukan sebuah tema yang bagi saya itu sangat penting untuk dibawa dan dibangun oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, umat beriman yang saya kasihi dalam perjalanan hidup sehari-hari di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, atau di mana saja kita berada. Tujuannya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hanya supaya semua kita mengalami dan merasakan kebahagiaan dan sukacita dalam hidup. Maka tema permenungan kali ini itu satu kata saja, kesombongan. Kalau kita merenung-renungkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, apa yang membuat manusia berada dalam situasi atau keadaan berdosa? Semuanya disebabkan oleh kesombongan. Karena kesombongan manusia pertama, Adam dan Hawa, maka semua manusia berdosa. Kesombongan Adam dan Hawa terlihat ketika mereka tidak mematuhi, tidak menaati apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mereka laksanakan, yaitu supaya jangan makan buah yang dilarang itu. Tetapi kehendak dan kemauan mereka untuk menyamai Allah, bahkan melebihi Allah yang menjadikan dan menciptakan mereka, itulah yang membuat mereka siap untuk melawan perintah Allah karena bisikan iblis atau setan tentunya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kesombongan itu menjadi akar dari semua dosa yang dibuat oleh manusia. Karena kesombonganlah orang rela untuk mengambil nyawa orang lain. Orang siap untuk merampas harta orang lain. Orang mau untuk membuat orang lain menderita. Karena kesombongannya lah, maka manusia jatuh dalam dosa-dosa yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, saat kita berpikir bahwa keberhasilan kita hanyalah merupakan hasil dari perjuangan kita dan tidak mengakui peran orang lain dalam keberhasilan atau kesuksesan kita, peran Tuhan dalam keberhasilan dan kesuksesan kita, maka kita berada dalam kesombongan. Ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita semua merasa super, kita berpikir bahwa kitalah yang paling hebat, paling pintar, paling berjasa, paling saleh, paling suci, saat itu jugalah kita semua dihinggapi oleh roh kesombongan yang membuat kita siap untuk melakukan kesalahan dan dosa-dosa yang lain dalam hidup kita. Dan ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita lupa diri dengan sejarah kehidupan kita masing-masing, kita lupa bahwa kita juga pernah jatuh bangun menata hidup kita masing-masing. Saat itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kesombongan akan perlahan-lahan menguasai kita, menguasai pikiran, menguasai perasaan,
dan menguasai sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Saat itu juga kita tidak akan pernah bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak akan mengatakan terima kasih kepada orang-orang di sekitar kita karena kebaikan-kebaikan yang kita peroleh. Kita juga tidak akan bersyukur karena berkat berlimpah yang kita dapatkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak akan mengucapkan syukur karena rezeki yang kita peroleh. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, percayalah bahwa kesombongan membuat orang akan mengesampingkan sesama dan mengesampingkan Tuhan Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, siapa saja pasti akan dihinggapi oleh kesombongan ini. Saya pun sebagai pastor tidak terlepas dari rasa sombong kadang-kadang. Kadang-kadang saya merasa bahwa keberhasilan dalam karya pelayanan pastoral adalah perjuangan saya, usaha saya. Lalu akhirnya saya dengan gampang, dengan serta-merta melupakan Tuhan. Kadang-kadang juga saya sebagai pastor, saya merasa bahwa apa yang bisa saya lakukan itu adalah bagian dari usaha upayaku sendiri. Lalu mengesampingkan orang-orang di sekitar saya yang turut dan ikut berkarya, bekerja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua kepada jemaat di Korintus. Dalam suratnya dia mengatakan, kami ini adalah pewarta Kristus. Kami mewartakan Kristus, bukan mewartakan diri kami sendiri. Dan itu ada kecenderungan bagi para imam, para pastor, para pendeta. Seringkali orang menggunakan mimbar untuk mewartakan dirinya sendiri, mewartakan kehebatannya, mewartakan bahwa bisa dia lakukan ini dan itu, mengatakan ini dan itu. Lalu akhirnya Tuhan dilupakan. Jadi orang lebih ingat pendetanya, orang lebih ingat pastornya. Lalu orang mengagung-agungkan pastornya, mengagung-agungkan pendetanya, dan lupa orang memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kesombongan membawa manusia pada kehancuran. Dan itulah yang terjadi. Saya teringat akan kisah kapal Titanic, yaitu pada tahun 1912, ketika kapal ini dibuat, sang pembuat perancangnya mengatakan bahwa kapal ini adalah kapal yang terbesar, yang termegah, terkuat, dan Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkannya. Cobalah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pikirkan. Tetapi di tahun itu juga, tahun 1912, Titanic menabrak gunung es. Hampir 1.500 korban tenggelam, habis semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bisa belajar dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Ada yang mungkin merasa bahwa segala sesuatu yang ada pada saya ini milik saya, semuanya punya saya. Lalu muncullah keangkuhan dan kesombongan. Bersyukur pun tidak lagi, lupa. Kita bisa lihat bencana-bencana alam yang terjadi. Pengalaman saya di Kabanjahe dulu, ada beberapa kampung ya, akhirnya ditutup oleh material Gunung Sinabung. Lalu mereka harus mengungsi. Sebelumnya, orang-orang ketika saya ke stasi, ya dari 30 keluarga misalnya, yang ke gereja sudah hebat di atas 30 orang itu. Tetapi setelah kejadian Sinabung, ketika segala sesuatu yang mereka miliki, ladang, rumah, kampung bahkan ditutup oleh material abu Gunung Sinabung.
orang-orang ini yang sebelum-sebelumnya tidak pernah kulihat ke gereja, ketika kita membuka gereja, mereka siap untuk hadir, datang. Jangan tunggu Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah semuanya selesai, habis baru kita, oh rupanya saya ini tak ada apa-apanya. Saya ini hanya sebutir debu di tengah padang pasir. Saya ini hanya setetes air di pinggir timba. Itulah kata pemazmur. Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kerajaan Allah itu seperti apa? Itulah perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus. Bahwa tidak ada orang yang tahu bagaimana sebuah benih itu bertumbuh menjadi besar. Bahwa tidak ada juga orang yang akannya mengira bahwa benih yang kecil biji sesawi itu akan menjadi pohon yang besar. Bahkan burung-burung bisa bersarang di cabang-cabangnya. Kerajaan Allah sesuatu yang misterius. Misteri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, yang dibutuhkan dari kita hanyalah beriman, percaya. Dan hanya orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan yang bisa bersyukur dan berterima kasih dan dengan rendah hati mengakui bahwa segala sesuatu yang ada yang ia miliki hanyalah berkat pemberian dari Allah. Dan yang dilakukan adalah berterima kasih, bersyukur selalu. Amin.